Shalom keluarga GKBI yang dikasihi Tuhan. Saat ini gereja berhadapan dengan situasi yang terus-menerus berubah. Dan kita dituntut untuk memberikan respon yang tidak bisa ditunda. Di sisi lain, gereja juga dituntut untuk tetap berintegritas. Tidak sekedar ikut arus yang membuat iman tergerus. Gereja dituntut untuk bergerak lincah sekaligus tangkas dalam mengantisipasi zaman. Merespon hal ini, kita akan bersama membahas tema gereja yang lincah dan tangkas. Mari kita bersama berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk dapat membaca tanda-tanda zaman di bawah terang firman Allah. Bapa, berhadapan dengan perubahan yang sangat cepat dan membingungkan, kami sering kehilangan orientasi. Kami sering menjadi gagap dan berhenti di tempat. Tidak jarang kami menghindar atau menunda untuk mengambil keputusan, hingga peristiwa berlalu dan kami terlambat. Sebagai tubuh Kristus, kami sering sulit untuk mengenali pimpinan Kristus sebagai kepala. Bahkan kami mulai terpisah dan terbelah satu dengan yang lain ketika mengambil langkah. Rapikan kami agar sehati melangkah pasti di bawah pimpinan Kristus Sang Kepala. Dalam sujud dan sembah kami memohon. Amin. Keluarga GKBI, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 17-26. Namun secara khusus saya akan membacakan ayat 18-20, kemudian dilanjutkan ayat 24-25. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang yang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu mereka membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa.
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jemaat GKBI yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menunjukkan beberapa orang yang mengusung orang lumpuh itu di atas tempat tidur. Mereka kesulitan menembus banyaknya orang yang mengerumuni Yesus. Perhatikan sikap mereka. Mereka ternyata tidak berteriak-teriak atau marah-marah, memaksa lewat, atau sebaliknya. Mereka menjadi putus asa, lalu membawa si lumpuh ini pulang. Situasi yang dihadapi para pengusung si lumpuh itu mirip dengan situasi yang dihadapi gereja pada saat ini. Gereja dituntut untuk tetap melakukan tugas dan panggilannya di tengah suasana pandemi yang sulit ini. Para pengusung itu berusaha membawa si lumpuh masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Mengapa? Mereka tidak menunggu di luar saja, atau satu orang saja yang menerobos masuk, kemudian minta kepada Yesus supaya Yesus mau keluar, lalu menyembuhkan si lumpuh itu. Jemaat GKBI yang dikasihi Tuhan, mengapa gereja tidak menunggu saja sampai pandemi ini berlalu, baru kemudian melanjutkan tugas-tugasnya, program-programnya, atau gereja memilih salah satu fokus saja, yaitu bergabung dengan lembaga kemanusiaan ya, tanpa perlu prioritas pemberitaan keselamatan atau cukup perawatan spiritualitas jemaat tanpa perlu memperhatikan sekitarnya. Gereja harus peka, lincah, dan tangkas. Karena gereja adalah kesatuan tubuh Kristus, maka kelincahan yang diharapkan haruslah kelincahan dan ketangkasan sebagai satu tim, sebagai kesatuan tubuh Kristus. Nah, mari kita melihat bersama. Yang pertama adalah bagaimana gereja itu bisa menjadi sebuah tim. Poin pertama hari ini adalah kekompakan tim. Jika para pengusung itu tidak sepakat, maka mereka tidak akan pernah bisa membawa si lumpuh itu dari bawah naik ke atas, lalu kemudian dari atas bisa turun ke bawah dan tepat di hadapan Tuhan Yesus. Untuk membongkar atap itu tidak mudah. Hari ini banyak gereja yang tidak mampu memutuskan hal-hal mendesak. Bahkan beberapa agenda atau materi yang masih sama muncul sampai berulang-ulang beberapa bulan dalam rapat tanpa ada keputusan. Para pengusung harus berani mengambil keputusan dengan segala resiko untuk membongkar atap, menurunkan si lumpuh dan tempat tidurnya. Semua itu membutuhkan biaya, ya mungkin kalau mereka membongkar atap mereka nanti harus mengganti, mereka juga mungkin akan kena marah banyak orang, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal. Tetapi itu semua dipikirkan oleh teman-teman si lumpuh itu dan mereka mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Begitu pula dengan gereja pada saat ini. Ada gereja yang harus mengeluarkan dana lebih karena jemaatnya sakit. Mau tidak mau mereka harus membantu. Atau mungkin untuk mendukung pelayanan online karena sebelumnya tidak ada kamera, peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk pelayanan online ini, sehingga mereka harus mengadakan pada waktu itu. Dan masih banyak hal lagi. Gereja harus sehati untuk memutuskan secara bijak dan tepat waktu. Karena kalau tidak akan terjadi benturan-benturan yang membuat gereja akhirnya retak. Kebijakan strategis dalam situasi yang mendesak itulah yang harus diambil. Dan perubahan zaman ini menuntut respon gereja secara cepat namun tepat. Yang kedua, jemaat GKBI, gereja harus peka dan antisipatif. Dalam poin kedua ini kita melihat kembali bahwa gereja itu harus lincah dan tangkas. Gereja harus bisa membaca dengan peka. Apa sih yang terjadi di sana?
Gereja harus bisa melihat keluar tembok. Perubahan apa yang sedang terjadi saat ini? Apa yang dibutuhkan dan dihadapi oleh masyarakat? Perubahan ini terus terjadi. Cara pandang dan penanganan masalah, pola estafet ya, antar generasi yang satu dengan generasi yang lain. Itu semua harus dipelajari dengan baik, digumuli dengan sungguh-sungguh, dan direspon dengan cepat namun tepat. Ada dua hal yang kita pelajari tentang kepekaan dan antisipasi ini. Yang pertama, perlu adanya kasih dan solidaritas. Kalau kita memperhatikan, ada kasih dan solidaritas dari para pengusung tadi terhadap si lumpuh. Nah, hal yang kedua adalah efektivitas pelayanan. Mari kita melihat bagian yang pertama. Adanya kasih dan solidaritas tadi. Adanya ikatan kasih yang kuat. Itu membuat teman-teman si lumpuh itu mau mengusung si lumpuh ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, tidak mudah kalau kita menjadi orang yang sakit atau si lumpuh itu dibawa, kita tidak tahu rumahnya seberapa jauh begitu ya. Tetapi begitu sampai di sana, lalu dia diberitahu, nanti kita akan turunin engkau dari atap. Wow, buat seorang lumpuh, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita juga bisa melihat, seperti gayung bersambut, Yesus pun mengasihi si lumpuh. Dia menyembuhkannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada lompatan iman yang terjadi dalam dinamika spiritualitas. Baik dari para pengusung itu, maupun mungkin juga si lumpuh itu sendiri. Tanpa keyakinan bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkannya, maka tidak mungkin mereka akan membawa si lumpuh itu dan kemudian menurunkannya tepat di hadapan Yesus. Apakah ada kemungkinan gagal? Oh, tentu saja ada, pasti. Tapi iman itu membuat mereka berjuang untuk membawa si lumpuh itu. Ada kasih, ada sesuatu yang tidak terbaca mungkin oleh orang banyak itu, yang dimiliki oleh teman-teman si lumpuh itu dan membuat mereka itu berjuang. Kalau kita bandingkan apa yang terjadi dengan teman-teman si lumpuh ini dan apa yang terjadi dengan ahli-ahli Taurat atau orang Farisi, ini seperti dua kutub yang berlawanan. Hal yang kedua, efektivitas pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan sekaligus menyampaikan pengajaran. Dua hal, Bapak Ibu. Ini merupakan bentuk efektivitas pelayanan. Coba kita melihat bersama. Cara pikir setiap orang itu tidak mungkin seragam. Apalagi kalau ada beda budaya, beda latar belakang, beda generasi. Seperti itulah yang selama ini kita hadapi. Mungkin sering terjadi konflik karena apa? Ada perbedaan-perbedaan itu. Sementara itu kompleksitas persoalan makin hari itu tidak mungkin makin berkurang. Justru akan makin meningkat. Dan pelayanan harus dipikirkan dan dikerjakan secara strategis. Inilah salah satu ciri dari gereja yang lincah dan tangkas. Ada lompatan-lompatan yang terjadi di luar kebiasaan. Apalagi kalau kita memperhatikan selama masa pandemi ini. Kita tidak pernah menduga sama sekali. Gereja ditutup. Kita tidak bisa mengunjungi tempat-tempat di mana kita biasanya justru berkumpul dengan orang-orang. Dalam jumlah banyak menikmati hal-hal yang indah. Tapi ini semuanya berubah sama sekali. Gereja yang tidak lincah dan tidak tangkas terhadap perubahan. Dan bisa menangkap atau merespon dengan cepat, maka akan kedodoran. Bukan hanya kedodoran dalam pandangan publik, tapi juga kedodoran dalam menangkap berkat yang Tuhan berikan. Tawaran karya Allah. Allah mau bekerja sama, tetapi kalau kita tidak siap, kalau gereja tidak bisa mengantisipasi itu dengan baik, maka akhirnya gereja tidak akan menangkap berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu. Gereja yang lincah dan tangkas akan menangkap tawaran kerjasama dari Allah yang penting. Hal-hal yang besar yang tidak terpikir sebelumnya. Namun gereja yang rigid dan lambat mungkin hanya akan menangkap
sisanya saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu Yesus sedang mengajar. Namun tiba-tiba ada si lumpuh yang turun di depannya. Dan si lumpuh ini memohon kesembuhan. Bayangkan jika Yesus berubah fokus. Dari yang tadinya mengajar, ya, ada sesuatu yang penting yang harus diajarkan pada saat itu. Lalu tiba-tiba beralih kepada penyembuhan. Oh, bisa dibayangkan. Banyak orang akan berdatangan ke situ. Dan orang-orang yang datang itu mungkin sudah tidak lagi mendengarkan pengajarannya. Karena mereka akan lebih fokus kepada kesembuhan, penyembuhan yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Nah, sementara itu masih ada persoalan lain lagi. Pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menggugat keilahian Tuhan Yesus. Jika Yesus sekedar membuat sensasi, singgung sana, singgung sini, ya, dia akan kedodoran dan membuat masalah besar. Apa hubungan antara kesembuhan dan pengampunan dosa? Bahkan si lumpuh pun awalnya tidak paham bahwa ia sudah disembuhkan. Karena itu penjelasan Yesus di ayat 24 ini menjadi kuncinya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pola dan proses antisipasi persoalan maupun tahapan program yang panjang dan lama sudah saatnya dikoreksi. Gereja yang tidak siap, tidak tanggap, tidak lincah, gereja ini akan ketinggalan, akan terlambat. Seharusnya gereja yang lincah akan menjadi gereja yang tidak takut repot, tidak malas untuk belajar, tidak anti terhadap perubahan. Dan itu bagian dari dinamika pertumbuhan kita. Karena kelincahan tidak sama dengan menghindar. Kita bukan sedang menghindar. Jadi kita harus mempelajari. Kita harus menggumuli dengan baik. Ini tugas serius. Sehingga akhirnya keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita kerjakan, kita bisa pertanggungjawabkan. Bisakah Anda bayangkan betapa gemasnya Tuhan yang melihat kita begitu lambat dan gagap, yang rigid dan rapuh, yang penakut dan tidak bertumbuh. Keributan memang sempat muncul dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Tapi Tuhan Yesus bisa menyelesaikannya. Nah, kita perhatikan, kalau kita takut akan terjadi konflik, kita takut nanti kalau begini yang sana tidak setuju, kita menunggu begitu lama, kita mencari supaya semuanya bisa sepakat. Akhirnya peristiwa itu sudah terlewatkan dan kita terlambat. Gereja tidak bisa mengantisipasi. Ambil bagian kita sebagai gereja dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Kita harus memeriksa diri. Apa yang membuat kita tidak bisa menyatu dengan keutuhan tubuh Kristus? Mari kita doakan agar Tuhan menolong kita menjadi tim yang utuh dalam gereja. Agar Tuhan menolong kita untuk melihat banyak hal di dalam kehidupan ini yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan baik. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa, buatlah kami menyadari sebagai anggota tubuh Kristus yang harus menyatu, bukan saling memisahkan diri. Jangan biarkan kami merasa lebih atau selalu menuntut yang lain. Ajar kami memberi diri dan merasa sepenanggungan dengan yang lain. Mampukan kami bertumbuh bersama, saling menajamkan, siap melayani dan menopang dengan sukacita, bukan terpaksa, apalagi memaksa. Sebagai anggota tubuh, Kristuslah yang menjadi kepala, bukan aku atau kami. Bapa, beranikan kami menjadi gereja yang peka dan antisipatif. Di tengah situasi yang terus berubah, mampukan kami mengambil keputusan-keputusan strategis dengan sigap. Jangan biarkan kami lambat dan gagap, rigid dan rapuh, penakut dan tidak bertumbuh. Ingatkan kami ketika kami terus menunda,
mulai menghalangi satu sama lain, menjadi paranoid dan terus bersembunyi di balik zona nyaman. Malas belajar tanpa menyadari terjadinya keterlambatan dan gagalnya menyambut berkat yang Engkau janjikan. Kini kami siap bergandeng antar generasi dengan kendara teknologi untuk membaca dan menyikapi tanda zaman. Di bawah pimpinan Kristus kami berdoa. Amin.